Nah, tadi kan kita sudah menyaksikan penampilan nyanyi dan lagu dari teman-teman kita. Nah, sekarang kita akan melihat cerita dari SMP 3 Bahasa Rukun Harapan dengan judul Legenda Selebunang. Tepuk tangan semuanya. Tangan. Sengsara dan sakit-sakitan, Ingsun tidak mau punya anak sepertimu. What's the music on? Hai teman-teman. Demikianlah tadi cuplikan cerita yang akan kami bawakan. Perkenalkan, kami bertiga siswa dari SMP 3 Bahasa Rukun Harapan. Saya Casey dan dua teman Saya Kit. saya Angel, akan membawakan sebuah cerita rakyat dari Jawa Timur yang berjudul Selebunang. Apakah kalian siap mendengarkan cerita dari kami? Baiklah, kita nikmati bersama-sama. Pada zaman dahulu kala, tersebutlah kerajaan Duman yang amat megah. Kerajaan itu dipimpin seorang raja yang hebat bernama Raja Pandu. Kerajaan itu dikenal dan disegani kerajaan-kerajaan lainnya sebagai kerajaan yang kuat dan tidak terkalahkan. Raja Pandu selalu berhasil dalam menyusun strategi perang yang hebat hingga musuhnya dapat dikalahkan. Ia ingin terus melebar luaskan wilayah kerajaan Duman dengan menguasai kerajaan-kerajaan. Permaisuri Raja Pandu sudah lama meninggal karena sakit. Mereka dikaruniai seorang putra bernama Selo. Pangeran Selo masih berusia muda. Kulitnya putih dan bersih. Ia merupakan satu-satunya harapan Raja Pandu untuk melanjutkan tahta pemerintahannya. Tapi sayang, sejak kecil Pangeran Selo memiliki penyakit yang membuat badannya lemas dan kurus kering. Tabib-tabib istana sudah berusaha mengobati, tetapi belum ada yang berhasil untuk menyembuhkannya. Pangeran Selo lebih suka menyendiri di taman dekat istana, tidak mau berbicara dengan siapapun, termasuk Raja Pandu. Melihat kondisi tersebut, Raja Pandu merasa khawatir. Ia sangat sayang pada putranya dan ingin agar Pangeran Selo segera sembuh. Ia juga berpikir, siapa yang kelak akan menggantikan kedudukannya jika bukan anak sematawayangnya sendiri. Ia memutuskan untuk bertapa di kaki gunung untuk mendapatkan petunjuk dari Tuhan yang Maha Kuasa. Hari berganti hari, Raja Pandu masih terlihat berteguh bertapa. Ia terus mendoakan untuk kesembuhan anaknya. Hingga pada suatu malam, Raja Pandu membuka matanya dan melihat ada seorang kakek tua berbaju warna putih. Sejenak
Adik Kak Dinta, bedah kodratah bengsebeng. Tak menabi maksa, tak menabi asero. Sokore jalani. Kakek tua itu memberikan gamelan kecil kepada Raja Pandu, kemudian menghilang. Raja Pandu merasa amat senang karena merasa telah mendapatkan jawaban ia telah tunggu selama ini. Ia langsung pulang ke istana memberikan gamelan tersebut kepada Pangeran Selo. Pangeran Selo tidak sengaja memukulnya. Gamelan itu bersuara nyaring. Ajaib! Tubuh Pangeran Selo tiba-tiba bersinar terang dan tampak lebih sehat. Melihat hal itu, Raja Pandu terkejut. Ia kemudian mencoba untuk membunyikan gamelan itu. Dan gamelan itu bersuara yang nyaring, mengeluarkan nada yang berbeda-beda. Setiap suara gamelan terdengar, Pangeran Selo semakin nampak lebih sehat dari sebelumnya. Alangkah senang hati Raja Pandu melihat putranya kembali sehat dan dapat bergerak lincah seperti anak-anak seusianya. Pangeran senang memainkan gamelannya tersebut. Kemanapun ia pergi, ia membawanya bersamanya. Sampai ia mahir membuat nada-nada yang dapat membuat alunan musik yang indah. Pangeran Selo tumbuh menjadi anak yang percaya diri. Ia mengundang teman-temannya ke istana untuk belajar gamelan bersama. Ajaib! Setiap kali dibunyikan, suasana di istana terasa damai dan menyenangkan. Kepiawaian Pangeran Selo bermain musik ternyata tidak diimbangi dengan kemampuan yang diharapkan Raja Pandu. Pangeran Selo tumbuh menjadi pemuda yang berparas rupawan. Tetapi ia tidak dapat menggunakan pedang dengan baik. Ia sudah berlatih dengan keras. Namun tangan-tangannya itu seperti tidak bertenaga saat memegang pedang. Gerakannya lambat sekali sehingga nyaris terkena pedang prajurit yang sedang melatihnya. Raja Pandu sedih sekali melihat hal tersebut. Ia jadi sering melamun. Ketika sedang duduk sendirian, datanglah penasehat istana menemui Raja Pandu. Tuanku Raja, jika hamba boleh bertanya, mengapa akhir-akhir ini Tuanku Raja jadi sering melamun? Apakah gerangan yang mengganggu pikiran Tuanku Raja? Usiaku sudah semakin tua. Sudah saatnya aku persiapkan siapa penerusku untuk menjadi pemimpin kerajaan Duman yang luas ini. Tetapi bukankah kau tahu, anak ingsun satu-satunya tak dapat menggunakan pedang lain maupun menguasai ilmu bela diri. Bagaimana ia dapat memperluas wilayah kerajaan Duman? Tuanku Raja, menurut hamba sudah saatnya mendidik Pangeran Selo sebagaimana harusnya seorang pangeran yang akan menggantikan kedudukan sebagai raja. Pangeran Selo perlu diungsikan di tempat yang terpencil untuk menempa diri dengan berbagai ilmu bela diri, ilmu pedang, sehingga kuat dan tangguh seperti Tuanku Raja. Ya, aku pun berpikir demikian. Akan kulatih anak ingsun untuk menjadi pangeran yang sebenarnya. Kemudian Raja Pandu memanggil putra kesayangannya, Pangeran Selo, untuk menyampaikan rencananya. Selo, anakku, ada yang ingin kusampaikan padamu.
Sudah saatnya kau mempersiapkan diri untuk jadi penerusku. Akan kuutus kau untuk berlatih ilmu kanuragan, ilmu kehidupan dan pemerintahan di dalam hutan bawah kaki Gunung Argopuro, agar kelak menjadi raja yang kuat, adil dan bijaksana. Maaf, Kanjeng Romo. Ananda sebenarnya merasa kurang berbakat dalam hal berperang. Ananda lebih senang memainkan alat musik. Kerajaan kita sudah sangat besar, Kanjeng Romo. Ananda lebih senang jika kerajaan kita hidup damai berdampingan dengan kerajaan-kerajaan lainnya, bukan untuk menaklukkan mereka. Ini sudah menjadi keputusanku. Cepatlah bersiap berangkat dan hentikan bermain gamelan yang tidak bermanfaat itu. Pangeran Selo sedih sekali. Pergilah. Segera ia berpamitan kepada ayahnya, lalu pergi ke Gunung Argopuro. Sudah lama Pangeran Selo meninggalkan istana. Raja Pandu ingin menengoknya. Ia berharap Pangeran Selo sudah siap untuk menjadi pewaris tahta kerajaannya. Sesampainya di sana, Raja Pandu sangat terkejut. Ia melihat Pangeran Selo sedang bermain gamelan bersama dengan warga desa lainnya. Selo, apa yang kau lakukan, putraku? Mengapa tidak kau gunakan waktumu untuk berlatih pedang ataupun melatih strategi perang? Maafkan, Kanjeng Romo. Ananda tidak dapat memenuhi harapan Kanjeng Romo. Ananda sudah berlatih berbagai ilmu bela diri. Tetapi suara gamelan ini lebih memikat hati Ananda. Jika tahu demikian akhirnya, Ingsun tidak akan bertapa agar kau sehat. Lebih baik Ingsun membiarkanmu sengsara dan sakit-sakitan. Ingsun tidak mau punya sepertimu. Gamelan itu pecah menjadi beberapa bagian dan berhamburan ke segala arah. Tiba-tiba angin bertiup kencang, disusul hujan yang sangat deras. Ia berteriak meminta maaf. Maafkan aku, putraku. Selo. Namun nasi sudah menjadi bubur. Gamelan itu sudah berubah menjadi batu. Dan Pangeran Selo hilang entah kemana. Tidak ada satupun yang tahu di mana keberadaannya. Nah, teman-teman, di desa Panduman, lereng timur Gunung Argopuro itu kini menjadi salah satu tempat wisata di Jember. Bagus bukan? Nah, batu gamelan milik Pangeran Selo itu kini diberi nama Selo Bonang. Jika diketuk, batu tersebut dapat menghasilkan suara sebagai 6 suara gamelan. Nah, teman-teman, demikianlah tadi sebuah cerita legenda dari Jember. Bagus bukan? Pesan moral dari cerita ini adalah setiap anak memiliki kodratnya masing-masing.
Sudah seharusnya orang tua mendukung dan mengembangkannya, bukan memaksa seperti kehendaknya. Sampai di sini dulu tutur cerita hari ini. Kita akan bertemu dalam kesempatan yang lain. Terima kasih. Sampai jumpa.